yang kejadian nak daro itu lahado. Artinya yang kejadian marapula itu lahado. Nah, gua alamaknyo alik ko, barancaknyo alik ko tergantung di orang tua. 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi kita di dalam channel itu bersama Bawaslu Kabupaten Agam, yang pasti akan memberikan informasi berkaitan dengan demokrasi seputar pemilu atau pemilihan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, untuk mengetahui bagaimana peran pemuda dalam pelaksanaan demokrasi pemilu atau pemilihan di Kabupaten Agam, nah kita akan berbincang-bincang bersama seorang tokoh pemuda. Sahabat Bawaslu, sudah hadir bersama kita Bang Ahmad Rizka Fauzi, SPDI, yang merupakan seorang anggota kepemudaan yang aktif di tempat tinggalnya. Nah, sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebelum kita bincang-bincang bersama Bang Fauzi, kita mintalah dulu siapa sih yang Bang Fauzi ini gitu kan, supaya sahabat Bawaslu dimanapun berada mengetahui ini yang Ahmad Rizka Fauzi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Zuladi. Sahabat Bawaslu, pertama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang luar biasa terhadap Bawaslu Kabupaten Agam secara khusus. Hari ini diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama Bawaslu dan sahabat Bawaslu seluruhnya. Untuk di awal ini Zuladi tadi meminta kita untuk memperkenalkan diri. Nama kecil Ahmad Rizka Fauzi, dan kebetulan kalau kita di Minang, saya sudah berkeluarga dan mama berikan gelar saya itu Marah Bagindo. Jadi singkat saja perkenalan, saya dikatakan aktif di pemuda. Jadi bilang aktif, mudah-mudahan bisa dikatakan aktif. Dibilang tokoh pemuda, ya belum pas lah mungkin dikatakan tokoh pemuda, karena kita yakin bahwa masih banyak di agama ini tokoh pemuda yang lain. Tapi hari ini saya juga dibilang beraktivitas di kepemudaan, walaupun sudah berkeluarga, sudah punya anak. Saya masih aktif di Karang Taruna Kecamatan Tanjung Raya, dan Karang Taruna Kecamatan Tanjung Raya ini senantiasa selalu bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Nah, saya coba sedikit kaitkan bicara pemilu kemudian pemilihan. Besar mungkin koneksnya antara Karang Taruna dan kemudian Bawaslu, karena kita pikir Bawaslu orientasi atau kerja Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu atau badan pengawas pemilihan, akhir dari pemilihan atau pesta demokrasi ini adalah bagaimana mempersiapkan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Zul. Silakan kita berdiskusi. Semoga ada yang dapat kita ambil hikmah. Jadi kita panggil Bang Fauzi aja, siap, Bang ya. Siap. Supaya kedepannya lebih cair gitu Siap. kan. Nah, itulah tadi Bang Fauzi, dan kita akan bercerita berkaitan dengan peran pemuda dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Bagaimana peran Abang dan apa kedudukan Abang di organisasi kepemudaan itu? Baik, kalau untuk saat ini saya aktif di Karang Taruna Kecamatan Tanjung Raya. Kebetulan kawan-kawan Karang Taruna atau kepemudaan yang ada di seluruh negara yang ada di Tanjung Raya mengamanahkan kita untuk menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Tanjung Raya. Kira-kira seperti itu. Apa bentuk kegiatan dalam kepemudaan di Karang Taruna? Karang Taruna adalah bagian dari pilar-pilar sosial yang ada di pemerintah. Bicara Karang Taruna merupakan organisasi yang dinaungi oleh pemerintah yang berorientasi tentang kesejahteraan sosial. Ketimpangan sosial kita coba untuk ikut serta di dalam, baik berupa bagaimana mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan sosial, kemudian aktivitas langsung di lapangan, kemudian kegiatan-kegiatan donasi-donasi mungkin kita ikut, kemudian seperti
ada bencana alam dan bencana-bencana lainnya, harapan memang Karang Taruna ini turut andil. Nah, artinya turut andil karena memang Karang Taruna memang merupakan kelompok pemuda-pemuda yang ada. Kira-kira Bang, bagaimana peran pemuda dalam pelaksanaan pilkada kemarin? Baik, menarik pertanyaannya. Bicara pemuda tentang terkait dengan pilkada atau pemilihan, menurut pengamatan kita dan memang ini sudah menjadi hal yang sangat murah, dan berbicara tentang pilkada atau pemilihan pasti konteksnya ada di beberapa aspek. Pertama, penyelenggara pemilihan ini, baik penyelenggara teknis ataupun pengawas pemilu, kemudian peserta pemilu. Pemuda, saya yakin dan percaya, dan sepengamatan saya di Tanjung Raya bisa dikatakan hampir 75% atau 80% penyelenggara baik teknis ataupun pengawas ini diisi oleh pemuda-pemuda. Nah, ini peran andil pemuda terhadap pemilu salah satunya. Kemudian bicara tentang peserta pemilu, tidak satu tokoh-tokoh muda yang ikut berkompetisi di pemilihan pemilu. Nah, banyak contoh di legislatif ini, kemudian masih ada pemuda-pemuda yang ada. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa memang berbicara pemuda banyak konteks dan banyak hal yang bisa dilakukan, terutama di pemilu. Bagaimana pandangan kepemudaan terhadap pilkada kemarin? Baik, kita mulai tadi. Saya sudah sampaikan bahwa pos-pos pesta demokrasi yang diisi oleh pemuda di seluruh tradisi. Ada pos penyelenggara baik teknis maupun pengawas, kemudian ada peserta pemilu. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara pemuda secara umum untuk Tanjung Raya dan kemudian secara agam, secara keseluruhan, saya lihat memang di angka 75% ini pemuda yang mengisi. Artinya animo masyarakat, animo pemuda terhadap kegiatan pemilu ini sesuatu yang tinggi. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa memang kita coba lihat memang sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Apalagi di level-level sekarang pemerintahan ini sudah diisi kaum muda. Banyak wali nagari yang muda, banyak bahkan Bakmu sendiri, kemudian ini banyak yang sudah diisi oleh kaum muda. Nah, artinya politik ini tidak akan lepas dari kepemudaan. Artinya tadi animo untuk menjadi peserta, menjadi penyelenggara ini ada kuat. Nah, kemudian bagaimana pandangan terhadap pemuda terhadap pemilihan dan pemilu? Saya lihat di pilkada maupun di pemilu 2019, di samping penyelenggara kita coba lihat dari sisi tanggapan pemuda terhadap khususnya penyelenggaraan pemilu, kan seperti itu. Kalau berbicara penyelenggaraan pemilu, kalau saya tidak salah, agenda-agenda yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu kemudian ataupun KPU jajarannya ke bawah, ini pasti mengikut sertakan banyak kelompok. Yang paling tidak bisa ditinggalkan oleh penyelenggara pemilu, baik sosialisasi atau apapun bentuk kegiatan, pemuda pasti tidak akan ditinggalkan. Kalau KPU, dia hadir baik pemilih pemulanya, kemudian kalau Bawaslu saya pengetahuan saya sudah ada Saka Adiasta Pemilu, kemudian artinya penyelenggara sudah masuk ke level itu, ke level pemuda. Nah, dengan kegiatan yang masuk ke tengah-tengah pemuda, ini sangat ibaratnya sudah ditampung dengan besar sekali. Kalau orang kampung kita bicara telah dilawinkan tangan untuk terhadap pemuda. Tidak tentu karena memang kita tidak bisa lepaskan itu. Saya yakin dan percaya bahwa penyelenggaraan pemilihan kemudian pesta demokrasi yang ada ini tidak bisa kita lepaskan dari pemuda. Kita masih ada istilah sampai hari ini yang sangat keren, istilah milenial. Itu sangat mendarah daging hari ini. Milenial ini mempengaruhi sekali.
percayalah pemuda tolak ukur, karena memang kalau bahasa Soekarno-nya kan seperti itu, berikan 10 orang pemuda maka dia akan guncang dunia ini, seperti itu. Dari tadi kita sudah berbicara apa kegiatan pemuda dan apapun juga kegiatan pemuda dalam menyongsong pilkada, dan juga kita sudah melihat bagaimana pandangan pemuda dalam penyelenggara teknis, dalam peserta pemilu, dan juga sudah berbicara berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada 2020 kemarin. Nah, jadi apa kira-kira harapan dari seorang pemuda dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan di masa mendatang? Baik, bicara pemilu yang akan datang, kita tahu bahwa regulasi akan mengatur pemilihan berikutnya adalah pemilu serentak 2024. Kalau tidak salah kita bahwa akan dilakukan pemilihan legislatif, presiden, kemudian pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun yang sama. Ya, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Pemuda berharap proses pemilihan, pesta demokrasi yang terjadi ke depan itu berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang membawa amanat rakyat secara keseluruhan. Demokrasi menjunjung tinggi bagaimana aspirasi masyarakat ini terjawab oleh demokrasi sesungguhnya. Nah, kenapa demokrasi yang saya baca bahwa memang pelaksanaan pemilu ini tujuan akhirnya, ending akhirnya adalah bagaimana menciptakan pemerintahan, bagaimana mempersiapkan wakil rakyat yang ideal dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat, terutama bagi kami pemuda. Nah, artinya ke depan pemilu 2024 ini harapan kami secara umum kepemudaan dan secara pribadi juga sangat berharap pelaksanaan ke depan ini semakin ditata dan dikelola, apalagi dengan konteks pelaksanaan serentak ini mungkin banyak kekhawatiran, banyak pendapat-pendapat apakah pemilu 2024 bisa berjalan dengan sukses. Nah, saya pikir pemilu serentak pilkada serentak 2020, pemilu serentak 2019 ini sudah dapat menjawab sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana memperkuat, karena kan memang pilkada pemilihan 2024 ini satu paket seluruhnya, maka kerja-kerja penyelenggara pemilu ini sangat dituntut. Ketika pemuda berharap kepada penyelenggara pemilu bagaimana melaksanakan pemilu atau bagaimana mengangkatkan pemilu, bagaimana mempersiapkan pemilu sebaik-baiknya, kemudian ditopang oleh pemerintahan hari ini agar ke depan pemilu ini berjalan dengan baik. Nah, saya coba analogikan seperti ini. Kalau di kampung kita, yang kejadian nak daro itu lahado. Artinya yang kejadian marapula itu lahado. Nah, baal lamaknyo alik, baal rancaknyo alik, itu tergantung di orang tua. Nah, artinya kalau saya coba lihat peran penyelenggara pemilu ada di situ. Bagaimana mempersiapkan tungkunya aliknya nangka rancak. Nah, artinya disiapkan ini. Jalankanlah pemilu 2024 yang serentak sesuai dengan amanat undang-undang, dengan konstitusi yang ada. Saya yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan baik, dan kemudian saya titipkan kepada penyelenggara pemilu bahwa manfaatkan, pergunakan kekuatan pemuda di situ. Kalau pengawas pemilu khusus Bawaslu, sahabat Bawaslu ini banyak dari pemuda pasti. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti dipakai lagi yang muda-muda untuk menjadi penyelenggara pemilu. Karena memang mengupgrade pemuda jauh lebih enak dibanding mengupgrade yang sudah old, maksudnya tanpa kita menyampingkan bahwa yang tua-tua punya pengalaman dan yang sebagainya. Tapi pemuda punya kekuatan. Pemuda siap belajar. Dan saya sampaikan secara pribadi, apa lebihnya pemuda itu? Pemuda ini terbuka, pemuda ini siap belajar.
Nah, saya yakin sahabat Bawaslu seluruhnya melalui momen ini saya sampaikan ambil peran untuk penyelenggaraan pemilu 2024, ikut serta menjadi penyelenggara pemilu. Jangan lewatkan kesempatan tersebut. Bahkan bagi yang punya berkompeten di situ, silakan menjadi peserta pemilu. Nah, sangat tidak menutup kemungkinan karena harapan kami pemuda dengan adanya penyelenggara, dengan adanya peserta pemilu akan menjawab kebutuhan-kebutuhan kepemudaan secara umum. Dan yakin kalau istilah di orang awaknya rancak tapian beta dulu. Kami yakin bahwa kalau lah rancak tapian artinya memang isi substansinya akan pun berjalan dengan baik. Nah, saling topang karena memang pemuda ini siap belajar. Dan lagi saya tekankan, pemuda orang yang terbuka dan siap untuk belajar. Dan saya yakin penyelenggara pemilu tidak khawatir untuk membawa pemuda sebagai penyelenggara pemilu. Contohnya Zuladi yang masih muda, sangat kompeten, sudah menjadi staf Bawaslu Kabupaten Agam. Kira-kira seperti itu. Makasih Bang. Siap. Itulah sahabat Bawaslu. Kita sudah bincang-bincang berkaitan dengan peran dan fungsi pemuda dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan di masa mendatang. Rancak tapian Dena Mudo itu adalah pepatah petiti orang Minang dan slogan orang Minang, maka dengan baiknya kampung dengan orang yang muda. Jadi kita bisa mengibaratkan bahwasanya bagusnya atau indahnya pelaksanaan pesta demokrasi itu ikut andil dari peran pemuda atau pemudi. Nah, sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih Pak yang sudah memberikan meluangkan waktunya dalam Cerita Basamo, dan juga terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada yang sudah menyaksikan Cerita Basamo Bawaslu Kabupaten Agam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sahabat Bawaslu, tetap jaga kesehatan, jaga demokrasi. Salam awas. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.